Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah barang yang sempat menjadi perdebatan keras gitu ya. Yang mau gue bahas ini adalah light bar. Nah, jadi light bar ini kalau kalian ingat di beberapa tahun yang lalu itu sempat rame karena berfungsi sebagai salah satu aksesoris desk setup yang cukup hot gitu ya. Dan cuman ada yang bilang barang ini guna, ada yang bilang juga dengan keras ini barang tidak berguna. Nah, berhubung pas gue baru banget punya light bar, dari sekian tahun gue tuh baru punya light bar sekarang. Dan kebetulan nih gue dapat light bar dari Rexus yang namanya Gleam Pro. Dan karena beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 4 tahunan itu gue udah pakai lampu meja ya. Lampu meja kayak lampu meja belajar gitu. Dan pas di tahun sekarang ini gue baru pertama kali punya light bar. Jadi bisa dibilang gue punya experience tuh antara pakai lampu meja sama pakai light bar. Jadi kenapa nggak gue bahas aja gitu untuk kira-kira kita breakdown satu-satu, kira-kira fungsi nggak sih si light bar ini gitu. Jadi langsung aja gue bahas kayak gimana. Jadi gue sering ngeliat banyak yang menganggap bahwa si light bar ini tuh berfungsi untuk menerangi kondisi setup yang gelap ketika kita main game atau lagi kerja gitu. Yang dimana sempat gue cek di beberapa sumber dari brand-brand yang membuat si light bar ini, sebenarnya fungsinya itu adalah untuk menerangi permukaan si meja. Jadi misalnya kalau kalian lagi mau baca buku, kalian lagi nulis-nulis atau apapun itu di atas meja kalian, atau lagi ngelup keyboard, nah itu baru si light bar itu bisa berfungsi sebagaimana dia dibikin gitu. Dan ini sebenarnya bukan ke arah kalian bisa menerangi setup kalian, terus kalian bisa main game di PC atau kalian kerja sambil gelap-gelapan dan matiin lampu ruangan kalian. Sebenarnya nggak ke arah situ. Dan gue pribadi pun juga sebenarnya nggak rekomen ya kalian nyalain light bar terus kalian main game di depan PC sambil gelap-gelapan di ruangan kalian, atau kalian kerja sambil gelap-gelapan nyalain light bar. Gue kurang rekomen karena sebenarnya kita tahu bahwa banyak sumber yang mengatakan kalau main gadget atau main di depan komputer di kondisi yang gelap itu kurang rekomen buat mata karena bisa bikin capek atau banyak efek samping lainnya yang kurang bagus buat mata. Dan gue pribadi pun udah selama beberapa tahun ini, mungkin udah 5-6 tahun, 7 tahunan, kalau gue kerja depan PC atau main game di depan PC gue, itu tuh gue nggak pernah yang namanya matiin lampu ruangan gue, dan bahkan gue nggak pernah nyalain si lampu meja gue juga yang udah gue pakai jauh sebelum gue pakai si light bar ini. Cuman ya di sini gue yakin kalau ada orang yang pasti setup PC-nya itu jadi satu sama kamarnya, dan mungkin di kamarnya itu dia tidur sama adiknya atau kakaknya atau sama siapa gitu kan, bisa aja gitu, dan mungkin dia takut ngeganggu tidur orang yang lagi tidur di situ, jadi mereka memutuskan buat matiin lampu gede terus nyalain lampu yang kecil biar mereka tetap bisa main malam-malaman. Cuman baik lagi, gue kurang rekomen kalau kalian melakukan hal itu karena ya balik lagi buat kesehatan mata juga kan. Dan sebenarnya sih ada alternatif lain kayak pakai lampu meja gitu yang biasanya dijepit di samping meja atau ditaruh doang di atas meja, itu juga bisa sebenarnya, dan itu solusi yang menurut gue lebih affordable juga gitu. Dan itu adalah salah satu alasan juga kenapa gue pakai lampu meja ini udah mungkin sekitar 4-5 tahunan terakhir gitu. Cuman yang jadi permasalahan adalah si lampu meja ini kan butuh space khusus buat kita taruh di atas meja setup kita. Ada yang misalnya orang setupnya samping kirinya tembok, kanannya kasur, atau samping kirinya tembok, kanannya lemari, terus dia nggak bisa taruh penjepit si lampu meja, atau dia nggak bisa naruh lampu meja yang ditaruh di meja gitu yang nggak pakai jepitan, dan space mejanya juga kecil, itu kan jadi nggak bisa pakai lampu meja. Dan light bar ini menurut gue adalah salah satu alternatif sih yang dimana lebih ringkas dan nggak ngeganggu space meja kalian karena kan dia ditaruhnya tuh di atas monitor. Selain itu gue juga sempat denger kalau si light bar ini katanya berpotensi buat ngerusak si monitor. Dan di sini gue nggak tahu kalau di light bar yang lain itu model mountingnya seperti apa, karena ini baru pertama kalinya gue punya light bar dan nyobain light bar sendiri. Cuman si Gleam Pro ini dia tuh model mountingnya itu dia kayak cuman ditaruh doang sebenarnya di bagian atas si monitornya gitu. Dan gue liatin sih si mountingnya itu dia nggak yang keras banget sampai ngasih pressure yang gede banget ke si monitornya gitu sih. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi si mountingnya light bar ini tuh mirip-mirip sebenarnya sama mountingnya si webcam yang sering kita temuin di market gitu. Dan gue juga sempat pakai beberapa webcam yang ada di market pun itu nggak pernah sampai kejadian bikin monitor gue rusak juga sih. Jadi kalau misalkan dibilang si light bar ini berpotensi buat ngerusak si monitor, jujur aja gue sih kurang yakin karena gue belum pernah nemu kasusnya. Gue sempet riset juga apakah light bar pernah ada kasus ngerusak monitor, atau apakah ada webcam
berpotensi ngerusak atas sesi monitor, gue pribadi sih kurang yakin. Tapi kalau kalian pernah kejadian kayak gitu, kalian coba komen di bawah. Atau ada juga yang ngeri karena di beberapa light bar itu ada yang dia tuh sistemnya kita harus kontrol si light barnya langsung dari si light barnya yang udah kecantol di monitornya. Yang dimana baik yang ngeri katanya takut monitornya oglek-oglek atau dia ngasih tekanan yang terlalu banyak ke bagian si light barnya. Cuman ada juga light bar yang modelnya itu dia kayak dikasih remote wireless gitu buat ngatur brightness, color temperature, dan segala macam atau warna-warna yang lain gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyentuh-nyentuh lagi si light bar-nya. Kayak si Gleam Pro ini kebetulan dia dapat kayak semacam remote gitu ya yang bentuknya bundar, dia tinggal di rotate doang buat ganti brightness-nya dan tekan touch panelnya gitu di bagian atasnya buat ganti-ganti mode dan segala macam. Itu tinggal di situ dan ya harusnya sih yang kayak gitu tinggal pilih kira-kira light bar mana yang mengurangi kekhawatiran itu. Justru yang menurut gue perlu dipertimbangin itu adalah fittingnya ke si monitor atau fitting mountingnya ke si monitor kita. Nah, sebagai contoh di sini gue pakai ViewSonic VX2779 HD Pro. Nah, kebetulan mountingnya si Gleam Pro ini tuh muat dan pas banget di VX2779 HD Pro yang gue pakai ini, nggak ada masalah sama sekali. Cuman pas ketika gue pakai ke monitor utama gue yang ultra wide dan juga curve, di sini gue pakai Mobius EX3415R, dan karena dia tuh monitornya cukup tebel ya di bagian belakangnya, jadi otomatis pas kita pasangin si mountingnya itu dia sebenarnya masih bisa, cuman rada maksa gitu posisinya dan kelihatannya kurang pas aja gitu kalau misalnya dipakai di monitor ultra wide. Jadinya apalagi karena dia itu curve kan, jadi itu di bagian samping-sampingnya mungkin bakal ada bias gitu ya ke mata kita gitu. Jadi menurut gue lebih pas atau lebih cocok tuh sebenarnya di monitor-monitor yang flat, karena pas gue coba di yang flat pun dia nggak kelihatan bias ya. Di sini gue ngetes, gue nggak tahu ini scientific atau enggak, tapi gue coba pakein kertas dan dia nggak cahayanya tuh nggak mantul ke si layarnya langsung sih ya. Balik lagi gue nggak tahu ini scientific atau enggak, tapi ya gue tes kurang lebih kayak gini. Balik lagi ke pertanyaan awal, apakah light bar itu berguna atau tidak berguna sama sekali? Sebenarnya balik lagi, kalian itu harus ngerti dulu barang yang mau kalian beli sebelum kalian memutuskan buat beli barang itu atau enggak. Dan balik lagi, kalau kalian di otak kalian, ekspektasi kalian adalah kalian pengen menerangi setup kalian biar bisa main gelap-gelapan atau kerja sambil gelap-gelapan. Gue pribadi sama sekali nggak nyaranin itu ya, karena kalau udah soal kesehatan gue udah nggak bisa justifikasi apa-apa. Cuman kalau niatnya buat nerangin meja kalian, mungkin kalian kerja sambil nulis-nulis, kalian masih sekolah, lagi belajar bikin PR, atau misalnya kalian lagi nyolder, atau lagi ngelup keyboard apapun, dan kalian butuh light bar buat nerangin meja kalian, ya, dan space kalian di meja juga nggak besar, ketutupan sana-sini, mau pasang lampu meja nggak bisa. Nah, si light bar ini menurut gue adalah salah satu alternatif buat kebutuhan-kebutuhan kayak gitu. Dan orang-orang yang punya kebutuhan sama light bar ini tuh memang cukup spesifik ya, dan gue bisa bilang kalau mengatakan 100% nggak berguna si light bar ini menurut gue rada nggak fair gitu ya. Dan balik lagi ya, di sini tuh gue bukannya lagi ngebelain light bar, tapi di sini gue sebelumnya udah menggunakan lampu meja udah dari sejak gue awal ngonten sampai sekarang, dan baru sekarang ini beberapa minggu ini gue pakai light bar ini. Jadi ya gue bisa share pengalaman gue kenapa gue pakai atau insight dari gue kenapa gue mesti pakai lampu meja, kenapa gue mesti pakai light bar, dan ya gue bisa share ke kalian gitu ya. Dan balik lagi, kebutuhan orang itu beda-beda, kita nggak bisa maksain kebutuhan orang yang harusnya kayak gini terus kalian belokin jadi kayak gini segala macam. Intinya menurut gue saling respect, nggak perlu ngehujat satu sama lain. Intinya yaitu kebutuhan orang nggak bisa lo samain sama kebutuhan lo, ya biar sama-sama enak, kehidupan kan adem ayem enak gitu ya. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal kebutuhan soal light bar ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, di Instagram, di TikTok, IG, TikTok, dan join komunitas kami juga di Discord, semua linknya di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita KD, sampai jumpa di video berikutnya.